Shalom saudara, pada hari Minggu kemarin Pak Ngatino mengantar kita untuk sama-sama memahami tentang merawat relasi iman. Bacaannya diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 11-25. Kita bisa membaca di tempat kita masing-masing. Hari Minggu kemarin kita diantar untuk bisa memahami bahwa relasi iman adalah relasi antara Allah dan kita sebagai manusia. Sejak awal penciptaan, Allah memelihara hidup kita sampai sekarang, dan itu adalah caranya untuk merawat relasinya dengan kita sebagai ciptaannya. Dan begitu juga dengan kita juga harus merawat relasi kita dengan Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan merawat relasi iman. Tapi ada masalahnya. Dosa itu selalu merusak relasi antara kita sebagai manusia dengan Tuhan. Tapi juga bisa dosa itu bahkan merusak relasi antara kita dengan sesama kita. Nah, akibat dosa, kita tidak dapat berelasi dengan Tuhan Allah secara baik. Tidak bisa menghadap Tuhan dengan leluasa, dengan sepenuh hati. Bahkan juga tidak lagi bisa menghargai anugerah Tuhan yang sudah Dia berikan buat kita. Nah, di perjanjian lama Tuhan juga sudah menetapkan suatu sistem upacara korban pendamaian yang bisa dilakukan oleh manusia lewat imam yang akan mengantar kita untuk bisa juga membangun relasi dengan Tuhan. Setiap manusia yang berdosa akan didamaikan dosanya oleh Tuhan, dan dia harus membawa korban pendamaian itu, dan imam akan memimpin upacara pendamaian melalui korban penebusan dosa itu. Namun ini bersifat sementara, sehingga orang atau kita atau bahkan orang pada masa itu melakukan upacara ini berulang-ulang. Oleh karena itu, Bapa yang penuh kasih sayang menganugerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, sebagai korban pendamaian, agar relasi antara manusia dengan Tuhan Allah yang tadinya terputus bisa kembali harmonis. Dan inilah kita sekarang. Kita diantar untuk bisa memahami cara untuk terus bisa merawat relasi iman kita. Cara yang pertama adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Surat Ibrani menjelaskan kepada kita kalau korban Kristus jauh lebih berharga daripada korban yang dipersembahkan oleh imam. Sebab pengorbanan Kristus sifatnya sempurna sekali untuk selamanya. Dan maka dari itu kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan jika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang layak dan seharusnya selalu bisa menghadap Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita juga harus selalu punya hati yang rindu untuk menghadap kepada Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita harus punya keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh itu diartikan dengan kesungguhan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang oleh berbagai keadaan. Iman yang benar adalah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Tuhan. Pengakuan tentang pengharapan berarti beriman dan berharap kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk hidup saling memperhatikan. Buat orang-orang Yahudi, rumah ibadat punya makna yang sangat besar. Di satu sisi, tempat itu telah berhasil memelihara budaya untuk bersekutu. Dan di sisi lain, ibadah bermakna untuk memupuk iman sehingga menjadi benteng dan semangat bagi mereka. Nah, hubungan antara anggota jemaat di mana mereka juga bisa saling memperhatikan dan menasehati. Persekutuan dengan Tuhan Allah dibangun juga di situ. Dan itulah yang juga bisa kita lakukan di masa sekarang. Persekutuan dengan Tuhan tidak boleh menyebabkan pribadi yang akhirnya mementingkan diri sendiri. Harus bisa memperhatikan dan saling menasehati. Dan disitulah persekutuan semakin dibentuk di dalam Tuhan. Kita bisa memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi merawat relasi iman adalah tanggung jawab setiap umat, setiap kita semua. Caranya menghadap kepada Allah bisa melalui doa, pujian, dan lain-lainnya. Kita juga bisa memiliki iman yang teguh, kita juga bisa saling memperhatikan dan saling menasehati. Dalam pertemuan hari ini kita bisa menyampaikan bagaimana selama ini kita berupaya untuk membangun atau merawat relasi iman kita. Apa yang sudah baik dan apa yang kurang bisa kita ceritakan kepada saudara-saudari kita. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.